Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Masih sehat? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini adalah hari Senin. Oke, setelah 3 hari ya. 3 hari atau 4 hari itu kemarin ya. Oke, tidak belajar. Nah, anak-anakku hari ini kita mulai belajar kembali seperti biasa walaupun masih melalui video pembelajaran. Dan tetap terus Ibu katakan kita sama-sama berdoa semoga keadaan kita segera membaik ya. Semoga keadaan kita segera membaik dan kita bisa belajar kembali seperti biasanya. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Marilah mengambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Alai Bapa yang baik, dengan penuh segala ungkapan syukur kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena atas berkat dan rahmat-Mu yang masih bisa kami terima hingga pada saat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kini kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau bisa memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Ya Bapa di sorga, mohon berkati juga kami hari ini yang akan memulai pembelajaran kami setelah 3 hari berlalu kami tidak belajar bersama walaupun melalui video pembelajaran. Allah Bapa di sorga, inilah doa kami yang selalu kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah, tadi kita sudah selesai berdoa dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita. Pelajaran apa sih kita di jam pertama ini? Pelajaran bahasa Indonesia. Jangan sampai lupa ya, hanya karena libur 3 hari jadi lupa hari ini belajar apa. Oke, untuk jam pelajaran yang pertama kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia ini kita menulis. Apa yang kita tulis? Nah, silahkan kalian mengambil buku paket 2A. Ibu ulangi, silahkan kalian mengambil buku paket 2A. Silahkan membuka bukunya halaman 91. Ibu ulangi, silahkan mengambil buku paket 2A dan membuka bukunya halaman 91. Di sana ya, nih di bagian yang di bawahnya, di bagian yang di bawah halaman 91, ayo menulis. Apa yang ditulis? Kita baca dulu bersama-sama. Bacalah kembali percakapan pada halaman sebelumnya. Nah, di halaman sebelumnya, di halaman 90 ya, di halaman 90 di sana ada percakapan. Nah, di sana ada percakapan yang sudah pernah kalian peragakan kemarin. Nah, percakapannya di sana adalah yang diperagakan oleh 3 orang. Yang pertama Pak RT, yang kedua Ayah Nina, dan yang ketiga Ayah Tony. Nah, ada 3 orang yang melakukan percakapan di sana. Kemudian, lalu coba tuliskan kembali cerita berdasarkan percakapan tersebut dengan teliti. Nah, berarti kamu diminta menuliskan kembali cerita itu berdasarkan percakapan. Nah, jadi di sini di dalam percakapan ini ada 3 orang yang berbicara di dalam percakapan itu ya. Ada 3 orang yang berbicara di dalam percakapan itu. Kemudian mereka berbicara tentang bergotong royong. Bergotong royong. Apa yang mereka lakukan di dalam gotong royong itu? Bekerja bersama-sama memperbaiki ubin yang rusak. Nah, kemudian di sana tuliskan ceritamu di buku tulis. Perhatikan hal-hal berikut
ketika menceritakan kembali. Nah, menceritakan kembali itu di sini kamu bisa melihat bahwa ada percakapan ya. Nah, ini adalah percakapan bagaimana caranya kamu menceritakan kembali dari isi percakapan ini. Misalkan, Ibu kasih contoh. Terdapat 3 orang sedang bercakap-cakap, misalnya begitu ya. Terdapat 3 orang yang sedang bercakap-cakap, yang dimana adalah Pak RT, Ayah Nina, dan Ayah Tony. Mereka sedang berada di tempat lari pagi. Nah, mereka sedang berada di tempat lari pagi, yang dimana saat mereka berjalan bersama-sama, mereka melihat ada ubin yang rusak. Nah, akhirnya mereka meminta pendapat satu dengan yang lain bagaimana jika mereka bermusyawarah ya, bermusyawarah untuk melakukan gotong royong memperbaiki ubin yang rusak. Pada saat itu ada yang tidak setuju ya, ada yang tidak setuju untuk melakukan musyawarah itu bersama-sama dengan alasan tidak dapat hadir karena ada yang mau mengunjungi kerabatnya juga ya. Akhirnya musyawarah tetap dilakukan, tetapi ditunda ke besok malamnya. Nah, untuk menuliskan cerita kembali, yang perlu kalian perhatikan adalah orang yang berbicara, ya. Orang yang berbicara itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan gotong royong yang akan dilakukan, kegiatan gotong royong apa? Nah, kemudian yang ketiga, alasan dilakukannya kegiatan gotong royong. Alasan dilakukannya kegiatan gotong royong. Nah, mereka di sini ingin bergotong royong untuk memperbaiki ubin yang rusak. Nah, mereka bergotong royong itu sama artinya dengan bekerja bersama-sama supaya pekerjaan cepat selesai. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, judul yang sesuai. Perhatikan hal-hal berikut ketika menceritakan kembali. Judul yang sesuai tentang percakapan ini apa? Judul yang sesuai tentang percakapan ini, ada yang tahu? Nah, di sini mereka ingin memperbaiki ubin yang rusak di tempat lari pagi. Kemudian, menurut kamu judul yang sesuai di sini apa? Nah, jadi itu yang harus kamu perhatikan, ada 4 ya, yang harus kamu perhatikan ada 4 untuk menceritakan kembali dari isi percakapan di halaman 90. Harus dengan teliti ya. Kenapa harus dengan teliti? Supaya cerita kamu sesuai dengan isi percakapan. Nah, di sana juga perintahnya adalah coba tuliskan kembali cerita berdasarkan percakapan tersebut dengan teliti. Berarti kamu baca dulu baik-baik dari bagian atas dulu, dari percakapan yang diperagakan oleh 3 orang itu. Nah, yang pertama oleh Pak RT. Ibu baca ulang lagi ya percakapannya. Lihat Pak, ubin di tempat lari pagi ini sudah mulai rusak. Wah, betul Pak RT, ini bisa berbahaya untuk anak-anak. Bagaimana jika kita bergotong royong mengganti ubin ini? Saya setuju Pak RT, demi kenyamanan dan keindahan lingkungan kita. Bagaimana jika nanti malam kita bermusyawarah, menentukan waktu dan biayanya? Maaf, nanti malam saya tidak dapat hadir karena harus mengunjungi kerabat. Bisakah diundur besok? Saya juga tidak dapat hadir, Pak. Baiklah, musyawarah kita lakukan besok malam saja. Nah, dari percakapan ini sudah ketahuan isinya mereka mau apa. Nah, jadi untuk menceritakan kembali harus ada 4 poin tadi yang kalian perhatikan. Yang pertama, orang yang berbicara.
Yang kedua, kegiatan gotong royong yang akan dilakukan apa? Gotong royong mau memperbaiki apa gitu kan. Kemudian yang ketiga, alasan dilakukan kegiatan gotong royong itu untuk apa, tujuannya orang bekerja bersama-sama, orang bekerja bergotong royong. Kemudian judul yang sesuai untuk percakapan itu. Nah, jadi 4 itu yang harus kalian perhatikan di dalam menceritakan kembali dari isi percakapan. Oke, baiklah anak-anak, untuk pelajaran bahasa Indonesia kita pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga dari penjelasan singkat tadi bisa mudah dipahami, bisa mudah dimengerti, dan bisa mudah untuk kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, baiklah anak-anak, untuk pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Sampai jumpa.